Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi. Saya mengajar di SDN 1 Papua Nugini, mengajar guru PAI dan budi pekerti. Kali ini saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan saya di 5 tahun ke depan. Sebagai tugas orientasi ke-3K tahun 2024. Semoga rencana aksi perubahan saya bisa terrealisasi dan bermanfaat. Terima kasih. Kemudian rencana aksi perubahan akan saya lakukan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Peserta didik secara umum belum juga mengetahui dan memahami materi PAI dan budi pekerti. Hal ini bisa dikarenakan minimnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, belum adanya kesadaran secara merata dari siswa untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Yang ketiga, sebagian besar siswa belum bisa membaca Al-Quran, terlebih memahami isi kandungannya. Kemudian yang keempat, perilaku atau akhlak yang masih kurang baik dari siswa, sehingga perlu adanya motivasi dan bimbingan dari guru. Terakhir, yang kelima, minimnya kesadaran akan kebersihan, baik kebersihan diri dan lingkungan yang merupakan pengamalan dari keimanan seseorang. Dan tujuannya, yang pertama, siswa mendapatkan pengetahuan agama tentang ibadah muamalah secara maksimal, terutama ibadah sholat. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran. Pembiasaan praktek ibadah sunnah, yaitu sholat duha dan sholat berjamaah. Yang ketiga, siswa mampu membaca Al-Quran, termasuk melakukan Al-Quran baik secara murotal maupun mujawad, serta mampu menghafal Al-Quran juz 30 dan memahami isi kandungannya. Yang keempat, siswa memiliki kesadaran tentang kebersihan diri dan lingkungan sebagai pengamalan dari keimanan. Dapat disimpulkan tujuan rencana aksi saya: 1. Berilmu, bisa sholat, bisa ngaji atau membaca Al-Quran, berakhlak baik, dan menjaga kebersihan. Langkah-langkahnya, yang pertama, untuk berilmu, memotivasi siswa agar terbiasa literasi, membaca buku bacaan PAI setiap pertemuan 10 menit. Kemudian, komunikasi yang sederhana yang dapat dipahami siswa dalam KBM. Dan juga guru mengembangkan komunikasi yang menyenangkan dan persuasif. Kemudian C, membuat rangkuman materi yang sederhana yang bisa dihafal dan dipahami siswa, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian dan evaluasi. D, skenario pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dinamis dan kreatif. Yang kedua, bisa sholat. Maksud di sini adalah pembiasaan sholat berjamaah secara sadar dan penuh dengan
tanggung jawab. Bukan karena ingin nilai besar, tapi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya yang pertama, memotivasi siswa agar memahami syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat. Praktek wudhu, termasuk niat dan bacaan doa setelah wudhu. Dan praktek adzan, termasuk doa mendengar adzan dan setelah adzan. Langkah yang ketiga, bisa ngaji, membaca Al-Quran. Langkah-langkahnya memotivasi siswa agar mau dan mampu membaca Al-Quran. Setiap pertemuan 10 menit. Dan hafalan surat pendek juz 30, minimal 5 menit. Kemudian belajar dasar seni tilawah dengan murotal atau mujawad dengan berbagai irama atau lagu. Kemudian yang 4, berakhlak baik. Di sini langkah-langkahnya yaitu memotivasi siswa agar berakhlak baik. Disampaikan dalam upacara bendera atau dalam kelas atau jumsi atau Jumat bersih di hari Jumat. Berakhlak baik pada diri sendiri, orang tua, guru, teman, dan pada lingkungan sekitar. Yang kelima, menjaga kebersihan. Sini langkah-langkahnya memotivasi siswa agar sadar akan kebersihan diri, lingkungan kelas, dan lingkungan sekolah. Langkah yang dilakukan dengan pembiasaan setiap hari dan contoh atau teladan dari guru untuk mempraktekannya. Di sini ada waktu dan tempat, rencana implementasi kegiatan. Bisa dibaca di sini. Mulai Juli 2024 hingga akhir Desember 2028. Di sini adalah yang terlibat guru dan peserta didik. Jadi bukan hanya siswa, tapi guru juga melaksanakan apa yang menjadi target tujuan rencana aksi ini. Adalah demonstrasi foto kegiatan dan rencana implementasi berilmu. Kegiatan literasi, komunikasi pembelajaran yang persuasif dan menyenangkan. Bisa lewat lagu-lagu dalam pembelajaran, bisa dengan kuis, dan bisa juga hal-hal yang lainnya. Kemudian bisa sholat. Sholat ini meliputi pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Belajar wudhu, belajar adzan. Bisa ngaji, yaitu kegiatan diisi dengan kegiatan belajar membaca Al-Quran. Dan juga belajar tilawah, seni baca Al-Quran, murotal, dan mujawad. Berakhlak baik diantaranya yaitu memotivasi siswa agar selalu berakhlak baik, bersalaman pada guru, sopan kepada guru, izin ketika keluar kelas, dan juga bersikap ramah dan bertutur kata yang baik. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Itu pembiasaan hidup bersih, kebersihan diri dan lingkungan sebagai bentuk pengamalan dan implementasi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada video kegiatan yang bisa kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Nak Siska yang sudah memimpin doa. Bila anak-anak sebagaimana biasanya, yaitu membiasakan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membiasakan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Bacaan yang akan pendidikan agama kita Islam. Baca adalah surat seperti itu. Al-Kafirun. Setiap pembelajaran, yuk ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minimal 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Anak-anak semuanya, kita bernyanyi dan menghafalkan 12 bulan Hijriah. Agar kita hafal dengan 12 bulan Hijriah ini,
kita nyanyikan bersama-sama bait dan syair ini dengan nada atau lagu Sepohon Kayu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian rencana aksi yang kedua yaitu pembiasaan sholat atau bisa sholat. Anak diharapkan bisa mempraktekkan sholat secara sadar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nilai besar, yaitu sholat sunnah dan sholat wajib. Sholat sunnah yang dikerjakan atau yang dibiasakan adalah sholat sunnah duha dan juga sholat zuhur berjamaah. Semoga menjadikan generasi Islami berakhlakul karimah. Termasuk juga praktek wudhu secara berkala sebelum sholat. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu latihan azan. Rencana kegiatan yang kedua yaitu bagi anak laki-laki bisa ngaji Al-Quran. Jadi diharapkan anak-anak siswa SDN 1 Babaran Lor dapat membaca Al-Quran dengan baik dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, sehingga bisa menjadikan motivasi siswa untuk cinta terhadap Al-Quran dan diharapkan menjadi generasi Islami yang berakhlakul karimah dan berbudi pekerti luhur. Dimulai dari tujuan yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Namun sebelum Di itu sini kita motivasi dan kita latih anak-anak agar bisa bertilawah Al-Quran dengan nada-nada tertentu dari mulai bayati, sobah, hijaz, ros, jiharka, nahawan, dan syikah. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha. Rencana kegiatan berikutnya yaitu mendidik anak untuk berakhlak baik, pembiasaan akhlakul karimah pada guru, kepada orang tua, kepada teman, dan kepada lingkungan atau alam sekitar. Dan juga selalu memotivasi agar selalu menanamkan budi pekerti yang luhur. Ya, untuk tujuan atau rencana aksi perubahan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Diharapkan guru dan siswa selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, lingkungan sekitar, dan kebersihan lingkungan hidup, guna untuk mempraktekkan atau pengamalan daripada rukun iman ya, atau keimanan kita, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Di sini ada penutup kesimpulan, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi ASN yang berkualitas, bertanggung jawab, jujur, serta penuh dengan integritas yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.